Kita ke informasi hot news yang pertama. Informasi hot news yang pertama datang dari global atau dari mancanegara di mana pemerintah Israel dilaporkan telah menyetujui rencana penjajahan paksa wilayah Gaza, Palestina. Hal ini terjadi saat negeri Zionis itu terus melancarkan serangan tanpa pandang bulu ke wilayah pesisir Palestina untuk menumpas milisi Hamas. Dalam laporan sejumlah media, rencana ini mencakup pendudukan militer penuh dan relokasi paksa penduduk Palestina ke bagian selatan wilayah tersebut. Rencana baru tersebut dimaksudkan untuk membantu Israel mencapai tujuan perangnya untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, juga telah mengumumkan mobilisasi puluhan ribu pasukan cadangan tambahan. Zamir menekankan bahwa lebih banyak pasukan diperlukan untuk meningkatkan tekanan pada Hamas. Pemusnahan kelompok militan tersebut merupakan tujuan Israel sebagai balasan atas serangan yang dipimpin Hamas ke Israel pada bulan Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 korban jiwa di Israel dan penculikan puluhan sandera. Di sisi lain, pengeboman balasan Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 jiwa di Gaza. Sebagian besar adalah warga sipil. Tel Aviv juga telah menghadapi tuduhan melakukan pemboman tanpa pandang bulu, penghancuran infrastruktur sipil yang disengaja, dan penghalangan bantuan kemanusiaan. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya, kabar baik untuk investor emas. Harga emas dunia akhirnya melesat usai kejatuhan beruntun. Penguatan emas terjadi usai dolar Amerika Serikat yang semakin melemah dan meningkatnya permintaan safe haven usai kenaikan tarif baru yang digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada hari Minggu, Trump mengumumkan tarif 100% untuk film yang diproduksi di luar Amerika Serikat, tetapi tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana pungutan tersebut akan diterapkan. Pada hari yang sama, Trump juga mengatakan Amerika Serikat sedang bertemu dengan banyak negara, termasuk China, untuk membahas kesepakatan perdagangan dan prioritas utamanya dengan China adalah untuk mengamankan kesepakatan perdagangan yang adil. Fokus pasar akan tertuju pada proyeksi ekonomi, kejelasan tentang pemotongan suku bunga di masa mendatang, dan pernyataan Ketua Jerome Powell. Trump mengatakan dirinya tidak akan mencopot Powell sebagai Ketua Dewan The Fed sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2026, sambil menegaskan kembali seruannya kepada Bank Sentral untuk memangkas suku bunga. Emas yang tidak memberikan imbal hasil bertindak sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian global dan inflasi, dan juga cenderung berkembang pesat dalam lingkungan suku bunga rendah. Harga emas naik lebih dari 2% pada perdagangan di hari Senin, dibantu oleh pelemahan dolar dan arus masuk safe haven setelah tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kembali kekhawatiran tentang dampak perang dagang global. Dan kita ke informasi selanjutnya. Ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak kuartal 3 2021. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada kuartal pertama 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 3.264,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 adalah yang terendah sejak kuartal 3 2021 atau sejak era pandemi COVID-19 gelombang Delta. Meski melambat, pertumbuhan ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang sudah merilis PDB kuartal 1 2025. Di antara jajaran negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua atau satu tingkat di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93% secara year on year. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih unggul atas Malaysia ataupun Singapura. Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir. Informasi yang terakhir di mana Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Aru Armando, memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran dan aksi merger akuisisi sebagai dampak dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dirinya menggambarkan situasi yang tidak mengenakan di mana sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, alas kaki hingga furniture menjadi korban pertama. Menurutnya, ketika pesanan dari pasar ekspor anjlok, perusahaan tak punya banyak pilihan selain memangkas produksi, dan jalan tercepat untuk menyesuaikan diri adalah dengan cara melakukan PHK. Namun masalah tak berhenti di situ.
Aru memprediksi tekanan global akibat tarif tinggi akan memicu gelombang merger dan akuisisi di tanah air. Banyak perusahaan demi bertahan hidup akan memilih bergabung atau diambil alih. Tapi di balik strategi bisnis itu, ancaman besar mengintai. Akuisisi terutama oleh perusahaan asing berpotensi mengubah struktur pasar secara drastis ketika satu pemain menguasai pangsa pasar yang besar, kekuatan untuk mengatur harga dan distribusi produk menjadi sangat besar.